れは官軍我が敵は転じれざる朝敵ぞ。 Halo, selamat datang. Kita semua tahu cerita besarnya. Jepang datang, Belanda pergi. Tahun 1942, Hindia Belanda jatuh dalam hitungan minggu. Tapi, pernahkah kalian bertanya, apa kunci sukses serangan kilat itu? Apakah murni karena taktik perang gerilya yang cemerlang? Atau jangan-jangan pertempuran sesungguhnya sudah dimenangkan sebelum satu tank pun mendarat di Jawa? Hari ini, kita akan membedah sebuah konsep yang menjadi otak di balik ekspansi Jepang ke selatan, Nanshinron. Namun, kita tidak akan melihatnya dari sisi militer semata. Kita akan membongkar satu lapisan paling menarik dan jarang diungkap. Bagaimana kekaisaran Jepang yang sangat Shinto dan memuja kaisar dengan sangat lihai menggunakan sentuhan politik Islam sebagai senjata rahasia mereka. Mari kita telusuri arsitektur strategi ini dan lihat apa yang bisa kita pelajari tentang kekuatan pendekatan, bukan sekedar penyerangan. Untuk memahami strateginya, kita harus paham dulu DNA dari Nanshinron. Ini bukan obsesi dadakan. Gagasan ini sudah mengendap sejak abad 19, lahir dari kegelisahan para intelektual seperti Honda Toshiaki. Inti problemnya klasik. Jepang adalah negara kepulauan dengan industri yang tumbuh pesat, tapi miskin sumber daya alam. Mereka butuh daratan untuk bertahan hidup. Dalam analisis yang tertuang dalam skripsi Iftah Saadati 2018 dari UIN Sunan Kalijaga, digambarkan dengan jelas bagaimana militer Jepang saat itu berada di persimpangan jalan. Hokushinron, ekspansi ke utara, menantang Rusia, atau Nanshinron, ke selatan. Pilihan jatuh ke selatan. Mengapa? Karena Asia Tenggara, terutama Nusantara, dilihat sebagai Tenkei, sebuah berkah geografis yang menyimpan minyak, karet, dan timah yang mereka idamkan. Tapi, ada satu PR besar yang mereka sadari. Penduduknya mayoritas Muslim, dan disinilah kecerdasan strategis mereka bermain. Mereka tahu, invasi dengan kekerasan saja tidak akan cukup. Nah, poin krusialnya, Jepang tidak ingin dianggap sebagai penjajah kulit putih baru. Citra itu harus dihancurkan. Mereka membangun narasi sebagai saudara tua atau kakak tua yang datang untuk membebaskan Asia dari cengkraman kolonialisme barat yang kafir. Ini bukan sekedar retorika. Berdasarkan kajian Saiful Umam dalam Ensiklopedis Dunia Islam, sejak pertengahan 1930-an, Jepang sudah memainkan apa yang disebut sebagai politik Islam dengan sangat terstruktur. Coba lihat gestur politik mereka. Mereka mendanai pembangunan Masjid Kobe 1935 dan Masjid Tokyo 1938. Ini bukan sedekah biasa, ini adalah investasi diplomatik berbentuk beton dan marmer. Mereka mengirim agen-agen muda untuk mempelajari Islam di Timur Tengah, bukan untuk masuk Islam, tapi untuk memahami cara berpikir umat Muslim agar bisa menjadi komunikator yang efektif. Bahkan, mereka mendirikan Dai Nippon Kaikyo Kyokai, Asosiasi Islam Jepang Raya, sebuah lembaga riset intelijen militer yang dipimpin jenderal militer, yang tugasnya membedah psikologi, sosiologi, dan politik umat Islam. Ini pelajaran penting tentang competitive intelligence. Mereka tidak hanya mempelajari peta dan sumber daya alam, tapi juga peta sosial dan psikologis musuh dan sekutu potensialnya. Begitu mendarat di Jawa tahun 1942, taktik itu dieksekusi dengan cepat. Mereka sadar, ulama adalah raja tanpa mahkota di desa, maka dibentuklah Shumubu, kantor urusan agama, yang bahkan melibatkan tokoh karismatik seperti Kiai Hashim Asy'ari. Di permukaan, ini terlihat sangat respect. Para ulama diberikan ruang, tapi di balik layar, ini adalah mesin propaganda yang efisien. Para ulama dilatih untuk menggerakkan massa agar menyerahkan hasil bumi, menanam kapas, hingga menjadi romusa atas nama Perang Suci membangun Asia Timur Raya.
Peneliti seperti Gusti Asnan juga mencatat taktik penetrasi yang lebih halus. Jauh sebelum perang, intelijen Jepang sudah menyusup dengan menyamar sebagai pemilik toko kelontong di desa. Mereka bergaul, tersenyum, dan memberikan kredit. Sikap ramah ini kontras dengan arogansi Belanda. Ini adalah Hearts and Minds campaign yang berjalan bertahun-tahun sebelum tembakan pertama. Nanshinron dan politik Islamnya berakhir tragis di tahun 1945, hancur bersama Kekaisaran Jepang. Lalu, apakah semua ini hanya sandiwara belaka? Secara politik, ya, itu adalah strategi pragmatis untuk memenangkan perang. Jepang datang dengan tujuan eksploitatif, bukan filantropis. Tapi sejarah seringkali paradoks. Dari strategi pragmatis ini, lahir dampak jangka panjang yang tidak terduga. Pertama, kebijakan Jepang secara tidak sengaja memberikan ruang konsolidasi bagi organisasi Islam seperti Masyumi dan laskar-laskar seperti Hizbullah. Ruang ini kelak menjadi salah satu fondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua, investasi intelektual Jepang terhadap Islam tidak mati. Pasca perang, minat akademis ini melahirkan para pakar dan bahkan penerjemah Al-Quran seperti Shumei Okawa yang menunjukkan bahwa hubungan peradaban bisa berlanjut meski di atas reruntuhan perang. Jadi, Nanshinron mengajarkan kita bahwa ekspansi dan pengaruh tidak selalu soal kekuatan militer. Seringkali kemenangan ditentukan di ranah persepsi dan pemahaman budaya. Jepang menunjukkan bagaimana sebuah negara bisa menggunakan kekuatan lunak, agama, bahasa, dan kedekatan emosional sebagai ujung tombak kepentingan nasionalnya. Kira-kira di era digital yang penuh informasi seperti sekarang, bagaimana relevansi strategi memahami lawan ini? Apakah kita cukup cerdas dalam membaca peta sosial dan psikologis di sekitar kita? Atau kita masih terjebak pada pendekatan-pendekatan usang yang hanya mengandalkan kekerasan dan otoritas? Terima kasih telah menyimak. Jika ada perspektif lain, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita belajar sejarah bukan hanya untuk tahu masa lalu, tapi untuk lebih cerdas membaca masa depan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.